Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 mata kuliah agropolitan akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Evaluasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan PKKAN di Tompaso Induk Kabupaten Minahasa oleh dosen mata kuliah Dr. Insinyur Gene Henriette Kapantou, Magister Ilmu Komunikasi MSc. Dengan anggota kelompok 5, yang pertama, Gaby Pio, yang kedua, Hendrik Pantou, yang ketiga, Ignacia Mawuntu, dan yang keempat, Jessica Kadame. Program studi agribisnis, jurusan sosial ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Samratulangi, Manado. Pendahuluan. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan penguatan sentra-sentra produk pertanian yang berbasiskan pada kekuatan internal, sehingga perdesaan menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan daya kompetensi. Wilayah yang ada di kawasan agropolitan PKKAN atau yang berada di Kecamatan Tompaso memiliki komoditi unggulan yang dapat bersaing dengan daerah lain, berupa komoditi padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, cabai, tomat, dan bawang merah. Rumusan masalah. Bagaimana evaluasi program pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Tompaso? Tujuan, mengevaluasi program pengembangan kawasan agropolitan PKKAN di Kecamatan Tompaso dan mengambil data dari tahun 2016 sampai 2017. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November tahun 2020 sampai bulan Januari tahun 2021 yang berlokasi di Kecamatan Tompaso. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian dan Observasi. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang berasal dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini. Untuk menganalisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu semua data primer dan sekunder yang telah diperoleh akan mengkaji pengembangan kawasan agropolitan yang ada. Area studi penelitian, Kecamatan Tompaso merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kecamatan Tompaso memiliki 10 desa antara lain Kamanga, Tember, Liba, Sendangan, Talikuran, Tempok, Tolok, Kamanga 1, Tempok Selatan, dan Tempok 1. Dalam data tahun 2017, diketahui penduduk Kecamatan Tompaso berjumlah 7.381 jiwa, dan jumlah penduduk terbanyak berdasarkan jenis kelamin yaitu berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 3.738. Hasil dan pembahasan dari data BPS Minahasa tentang kependudukan Kecamatan Tompaso 2017, diketahui bahwa pekerjaan yang paling banyak adalah petani dengan jumlah 1.526 orang, diikuti oleh buruh tani dengan jumlah 738 orang, PNS 240 orang, pedagang 94 orang, dan pekerja lainnya 85 orang. Angkutan 69 orang, yang terakhir dan yang paling sedikit yaitu pekerjaan industri, berjumlah 22 orang. Dalam 7 komoditi unggulan Kecamatan Tompaso terdapat komoditi yang paling unggul yaitu komoditi padi sawah, karena luas lahan yang ada di Kecamatan Tompaso sebesar 513 hektar dan produksi padi sawah untuk tahun 2018 sebesar 4.250 ton, luas panen 858 hektar, produktivitas 50 KU atau hektar. Sedangkan untuk tahun 2019 produksi 5.635 ton, luas panen 939 hektar, produktivitas 60 KU atau hektar dengan peningkatan produksi setiap tahun 3,31, luas panen 0,08 dan produktivitas 0,19.
sarana dan prasarana program pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Tumpaso adalah keberadaan pasar yang ada di Kecamatan Tumpaso, lembaga keuangan, Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP, sarana fisik, dan sarana dan prasarana pendukung kesejahteraan sosial. Berikut pasar. Dari survei pada wilayah Tumpaso hanya terdapat satu pasar, yaitu pasar bagi masyarakat untuk berdagang, hasil dari pertanian yang mereka tanam, dan keuntungan juga bagi para petani agar tidak jauh memasarkan hasil pertanian yang mereka punya. Pada tahun 2014 sampai 2017, menurut Kepala Pasar Tumpaso yang berada dalam pertanian yang berada dalam naungan Dinas Perdagangan, terdapat 97 sampai 112 jumlah pedagang. Untuk pedagang penjual hasil dan usaha tani, seperti bawang, cabai, tomat, dan sayur-sayuran berjumlah 45 pedagang. Yang berikut lembaga keuangan. Dari hasil wawancara dengan Kepala BPP Kecamatan Tumpaso untuk fasilitas lembaga keuangan yang membantu para petani mendapatkan modal dalam peningkatan hasil pertanian sampai tahun 2020 belum berjalan semestinya. Beberapa koperasi yang ada di Kecamatan Tumpaso sejak tahun 2013 sudah tidak ada lagi koperasi yang membantu untuk para petani yang ada. Yang berikut, Balai Penyuluh Pertanian atau BPP, dari hasil penyusunan program penyuluhan pertanian di Kecamatan Tumpaso tahun 2019, maka para penyuluh dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluh yang berbasis peningkatan sumber daya yang mendukung akan peningkatan produktivitas komoditi unggul yang ada di Kecamatan Tumpaso. Sarana fisik yang ada di Kecamatan Tumpaso berupa pertama, jaringan jalan, yang kedua, jaringan listrik, yang ketiga, jaringan telekomunikasi, dan yang keempat, jaringan irigasi. Sarana dan prasarana pendukung kesejahteraan sosial. Dalam survei terdapat sarana prasarana berupa kesehatan, 1 puskesmas, 14 posyandu, pendidikan TK, ada 5, pendidikan SD ada 9, SMP ada 3, dan SMA ada 1. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka dapat disimpulkan yang pertama, wilayah Tumpaso berpotensi sebagai kawasan agropolitan yang dilihat dari mayoritas penduduk yang ada di daerah tersebut. Sebagai petani dan sentra produksi yang paling banyak yang dapat dikembangkan yaitu padi sawah. Kedua, telah dilaksanakan sosialisasi kepada petani tentang penggunaan teknologi pertanian. Dan yang terakhir, memiliki infrastruktur penunjang bagi pertanian, terdapat jaringan irigasi, dan terdapat jaringan jalan penghubung antara desa, kota, dan jalan usaha bagi para petani. Untuk daftar pustaka sendiri, dari Kolibu Valentino Bryan tahun 2021 tentang evaluasi program pengembangan kawasan agropolitan PKKAN di Tumpaso Induk Kabupaten Minahasa dengan jurnal penelitian 17 nomor 2 Mei 2021 halaman 241 sampai 250. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Diucapkan terima kasih.